membuat jadi lebih jelas gitu kan. Tidak bisa jelas 100%, tapi kita mendekatkan diri ke arah 100%, maka caranya adalah dengan mempersiapkan itu sejak jauh-jauh hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah nanti saya setelah lulus itu menjadi apa gitu, atau aku mau ngapain gitu kan, maka sekarang disiapkan semua. Kalau memang sudah ada opsi alokasi dana tertentu untuk bisa melanjutkan kuliah, maka jadikan opsi itu, perjelas situasinya. Misalkan itu dana dari orang tua misalkan, maka pastikan dana itu benar-benar ada. Kalau dana itu tidak benar-benar ada, maka apa opsi plan B-nya? Plan B-nya misalkan saya harus nabung. Oke, saya harus nabung. Nabung itu juga ada alokasi dananya. Dana nabung ini dari yang mana nih? Kalau saya setiap hari makan sekian ribu rupiah, maka uang yang saya masuk dari saya harus tabung berapa persen. Nah, itu juga harus dipikirkan dari sekarang. Memungkinkan nggak setelah lulus saya langsung bisa sekolah, kuliah, ketika dengan alokasi dana per bulan saya itu memungkinkan untuk terkumpul uangnya sekian kayak gitu. Nah, itu harus siap semuanya, dihitung sedemikian rupa. Lalu kalau kita ngomong mau kerja gitu kan, menjadi seorang karyawan, maka apakah kita sudah cukup tahu tentang dunia kerja? Nah, maka artinya jangan cuma belajar teori di kampus, tapi bagaimana caranya kita bisa tahu kondisi lingkungan kerja yang sesungguhnya. Karena pasti akan ada gap informasi antara kondisi pekerjaan yang akan kita hadapi nanti dengan kondisi yang kita pelajarin di kampus. Apa yang kita pelajarin di kampus belum tentu akan sama 100% dengan apa yang kita hadapi di masa kerja kita nanti setelah lulus nanti. Bisa jadi pekerjaan di masa depan itu berbeda dengan pekerjaan di masa sekarang. Nah, itu juga harus pelajari juga. Jadi kita harus punya setiap plan-plannya untuk menyiapkan itu di masa depan. Kurangin gapnya antara realitas dan kenyataan di masa depan sama kenyataan sekarang itu gitu. Kita belum punya apa, kita siapin. Kalau perlu kita analisa secara SWOT, SWOT, strength-nya apa kita itu ya, weakness-nya apa gitu kan, lalu threat-nya apa, ancamannya, opportunities-nya apa kayak gitu kan, ancamannya apa, kita harus siapkan semuanya sedemikian rupa sehingga rasa takut itu makin lama akan tergerus karena kita semakin yakin, aku sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, jadi harusnya saya sudah lebih siap, saya sudah lebih matang untuk bisa menghadapi masa depan saya. Salah satunya itu tadi, nabung, belajar, ikutan berbagai seminar, pelatihan, sertifikasi gitu kan, magang, internship gitu kan. Kemudian kalau mau kuliah di luar negeri, maka sudah sejak sekarang tahu kampus-kampus mana saja yang menyediakan beasiswa. Kalaupun saya nggak beasiswa, maka dananya dari mana, itu harus sudah ditemukan semua jawabannya mulai dari sekarang. Dengan seperti itu, rasa takut dengan kegagalan di masa depan akan mulai tergerus karena kita sudah mulai belajar tentang bagaimana cara mengatasinya sejak dari sekarang kayak gitu. Ada pertanyaan berikutnya dari, mudah-mudahan kejawab ya Kak Irena. Ini ada Kak Nea Sword. Mas, kenapa kejadian menyedihkan lebih gampang diingat daripada kejadian yang bikin seneng? Kejadian yang menyedihkan dan kejadian yang menyenangkan, dua-duanya itu sebenarnya adalah situasi yang memorable sebenarnya. Tapi sekarang mana yang lebih nancep ke dalam memori kita gitu kan. Kalau ngomong kejadian yang terjadi di masa lalu itu kan tidak harus selalu yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tapi bisa jadi yang kemarin, 1 detik sebelumnya, 1 menit sebelumnya, 1 jam sebelumnya, 1 hari sebelumnya. Itu juga termasuk memori, pengalaman di masa lalu, situasi yang di masa sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah menyedihkan atau menyenangkan yang lebih nancap ke dalam pikiran kita, tergantung bagaimana cara kita mempersepsinya gitu kan. Jika ternyata kejadian menyedihkan itu sesuatu yang berharga banget, bukan berarti ada hal yang menyedihkan tidak berharga ya, tapi maksud saya level keberhargaannya, seberapa precious itu juga, seberapa berartinya itu dalam hidup kamu, itu juga akan menentukan seberapa tertanamnya ke dalam memori kita gitu kan. Misalkan gitu kan, kehilangan uang 1.000 rupiah dibandingkan dengan kehilangan uang 1 juta rupiah. Kehilangan kucing dibandingkan dengan kehilangan orang tua, misalnya kayak gitu. Atau kehilangan kucing yang disayangi di rumah dengan kehilangan kucing yang biasanya lewat di depan rumah, kayak gitu misalkan. Nah itu kan seberapa berharga, seberapa berarti. Kemudian
impact-nya kepada hidup kita itu akan ikut mempengaruhi seberapa dalam kita mengingatnya gitu kan. Termasuk sebenarnya rasa senang, rasa bahagia pun seperti itu. Rasa bahagia kan bisa kapanpun ada dalam hidup kita gitu kan. Tapi yang benar-benar bahagia, yang benar-benar memorable itu benar-benar bisa masuk ke dalam memori kita dan tertanam dengan baik gitu kan. Lalu yang sekedar kita tahu klub bola kita menang, yang sekedar tahu kalau misalkan tukang es krim depan rumah itu hari ini lewat, atau hal-hal yang sederhana itu kan juga kadang membahagiakan, tapi kadang itu tidak cukup memberikan keberartian buat kita yang sebegitu dalamnya untuk diingat sedemikian rupa gitu kan ya. Itu juga akan mempengaruhi tentang bagaimana seberapa sedih atau seberapa senang hingga itu akhirnya bisa kita rekam dalam memori kita gitu kan. Lalu dan kalau ditanya yang lebih menyedihkan atau lebih menyenangkan, mana yang lebih teringat, itu tadi kembalikan kepada diri kita, bagaimana kita persepsi. Sebenarnya ada juga orang yang lebih mengingat kebahagiaannya daripada yang menyedihkannya. Tergantung itu tadi, seberapa dalam itu tadi permasalahan, impactnya, keberhargaannya ke dalam dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ada juga orang yang kebalik gitu kan, situasi membahagiakannya lebih diingat daripada situasi menyedihkan. Beberapa orang yang bahkan mengingat hal-hal yang tidak mengingat hal-hal yang penting yang buat orang lain juga ada kayak gitu. Buat orang lain itu hal yang penting, tapi buat saya tidak terlalu penting sehingga tidak terlalu saya ingat, itu juga ada. Ada orang yang kadang mudah banget buat ngelupain putus sama pacar. Ada juga orang yang mudah banget buat ngelupain hal-hal yang menyenangkan saat kita masa SMA. Itu juga ada beberapa orang yang sangat berarti banget masa-masa SMA-nya, padahal sama-sama satu kelas kayak gitu. Itu beda-beda tiap orang, jadi tergantung itu juga. Dan ada juga masalahnya bukan cuma tentang konten atau seberapa dalam itu tadi ya permasalahan bahagia atau senangnya, tapi dengan kualitas dari memori kita juga. Ada beberapa kondisi individu secara personal gitu kan, kondisi memori atau kemampuan kognitifnya itu tuh memang lebih mampu menyimpan hal-hal yang bersifat sederhana. Itu juga ada juga beberapa kondisi di mana ketika orang itu lebih pandai dalam mengingat sesuatu yang sudah jangka panjang gitu kan. Dan beda-beda setiap orang, ada yang long term memorinya bagus, ada yang justru short term memorinya yang bagus. Ada orang yang mengingat jangka pendeknya lebih baik daripada jangka panjangnya. Ada juga orang yang mengingat jangka panjangnya jauh lebih baik daripada mengingat jangka pendeknya. Jadi beda-beda set kognitifnya itu berbeda-beda setiap orang. Itu juga bisa menentukan kenapa sesuatu lebih diingat daripada hal yang lain juga. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Airin. Mas, gimana sih menghadapi orang terdekat yang sudah benci atau kecewa dengan kita? Ini kembali kepada seberapa besar usaha kita untuk merubah situasi itu juga gitu kan. Kalau kata-katanya adalah orang terdekat, maka harusnya kita paham bahwa kedekatan kita itu sampai ke level mana gitu kan. Kata-katanya kan gitu, menghadapi orang terdekat seberapa dekat. Jangan-jangan kita yang merasa dekat tapi orang itu tidak merasa dekat dengan kita. Kalau ngomong tentang relasi atau hubungan, relationship, maka bersifat dua arah. Ketika memang kita merasa dekat dengan orang lain, harusnya orang yang sebaliknya, orang yang menjadi lawan relasi kita, itu adalah orang yang juga merasa dekat dengan level yang sama seperti yang kita rasakan. Sehingga suatu ketika ada muncul permasalahan, kekesalan dan segala macam, maka mudah untuk kita bisa saling rekonsiliasi, untuk bisa menemukan titik tengahnya, berdiskusi tentang solusi-solusi yang muncul. Nah, pertanyaannya ke sana dulu. Seberapa dekat kita dengan orang itu? Kalau kita dekat, kita cukup dalam, itu cukup deep ya untuk relationship-nya, maka kita jadi tahu, oh sudah seperti itu teman saya, oh pacar saya emang orangnya kayak gitu, jadi saya memahami kondisi tersebut. Nah, kalau kata-katanya barusan sudah benci atau kecewa dengan kita, nah ini bisa jadi kita merasa dekat dengan orang itu, tapi orang itu tidak merasa dekat dengan kita, sehingga level kedalaman relasinya itu mempengaruhi bagaimana cara mereka
menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi di antara dua orang yang sedang bermasalah itu. Kalau memang dekat, harusnya mudah untuk kembali bisa berrekonsiliasi. Jadi jangan-jangan sebenarnya hanya satu pihak yang merasa dekat, pihak yang lain tidak merasa dekat, sehingga pihak yang merasa dekat dan pihak yang tidak merasa dekat tadi itu ya, kalau pihak yang merasa dekat harusnya dia mencoba untuk memastikan, saya ini kalau memang dekat sama dia, saya harusnya tahu nih karakter orang yang saya hadapi seperti apa, dia nggak sukanya sama apa, bagaimana cara kita bisa memperbaiki hubungan ini gitu kan, relasinya supaya kembali enak, kembali nggak ada masalah, hal-hal yang dibenci atau kecewa gitu kan, seperti itu. Artinya kalau kita dekat, maka kita harusnya paham bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan orang tersebut, memulai kembali, sampaikan. Kalau memang orang tersebut dekat dengan kita, harusnya dia akan menerima segala macam reasoning yang kita sampaikan. Kita sampaikan kejujuran yang kita sampaikan gitu kan ya. Hal-hal yang sesungguhnya terjadi kita sampaikan. Kalau memang kekecewaan atau kebencian itu muncul karena diri kita, maka kita sampaikan rasa permintaan maaf kita, rasa yang membuat kita itu tidak nyaman. Kalau memang orang itu dekat dengan kita, harusnya dia mau menerima kita, mau memaafkan kita, mau membuat hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Harusnya seperti itu sih, kalau menurut saya gitu ya. Artinya pahami dulu kedalaman relationship-nya gitu kan. Kalau memang permasalahannya itu memang terjadi karena diri kita, apapun yang kita sampaikan, usaha yang kita lakukan untuk memperbaiki itu, termasuk menyapa, meminta maaf, menanyakan kabar, membangun kembali komunikasi dari awal gitu kan, itu harusnya dimaknai positif juga dengan pihak yang sedang kita hadapi kayak gitu ya, karena mereka harusnya juga dekat dengan kita dan memahami kita seperti apa. Artinya kita harus terus-terusan berusaha agar kondisinya jadi lebih baik, dan mencoba untuk memperbaiki kondisi itu bukan usaha yang sekali atau dua kali saja, tapi harus konsisten, bahkan persisten. Jadi nggak cuma konsisten, harus persisten, terus-terusan, nggak pernah menyerah gitu ya. Jangan sampai, karena memang kita tahu kita yang salah, maka kita harus memperbaiki hubungan itu. Artinya bahwa karena kita tahu kita yang salah dan kita tahu seberapa berharganya hubungan ini, maka kita harus memperjuangkan itu gitu ya. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak Airin ya. Oke. Kurang 2 menit sebelum kita akhiri acara ini, ada pertanyaan berikutnya nggak? Ini aku penasaran sama Kak Lala. Ini tadi Kak Lala merespon jawaban dari Kak Carwashing Body mungkin ya. Oke. Oh, ini Kak Lala, betul, saya mau jadi ubur-ubur aja ya. Apapun itu kalau memang bermanfaat buat orang lain nggak masalah gitu. Kalau saya, kalau ini lebih ke retorika gitu ya. Artinya bahwa sebenarnya apa yang kita khawatirkan tentang masa depan kita itu jadi sebenarnya muncul dalam cara kita berpikir gitu kan. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita nggak tahu kita mau jadi apa di masa depan, takut gagal atau seperti apa, maka yang pasti jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan orang lain. Untuk apa? Untuk memastikan, memvalidasi cara kita berpikir, harapan-harapan kita, prediksi kita tentang masa depan, usaha-usaha yang sudah kita lakukan, semuanya itu memang benar sesuai objektivitas yang ada. Jangan-jangan kita lupa kalau kita nggak punya potensi itu, kita lupa kalau kita nggak punya bakat itu, kita hanya minat aja tanpa ada usaha yang berarti. Maka perlu banget buat kita bisa menyadari tentang potensi yang kita miliki. Kita harus menyadari tentang kekurangan kita. Tadi saya bilang SWOT-nya dicek, strength-nya apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang yang kita miliki seperti apa, dan apa aja hal-hal yang mengancam kita, itu harus kita cek juga. Nah, ngeceknya itu nggak harus sendirian, ngobrol sama orang lain.
Kalau nyambung sama pertanyaannya tentang relationship tadi, maka kita harus cek sama orang-orang yang paham tentang diri kita, yang punya relasi kedekatan sama kita. Yang seperti itu kita jadi benar-benar yakin, oh yang aku lakuin itu sudah benar, yang aku lakuin itu sudah lebih baik. Dan kata orang lain, kata orang yang di luar saya melihat hal itu juga benar seperti yang saya yakini, sehingga menimbulkan rasa yakin, menimbulkan rasa percaya diri gitu kan, bahwa yang kita lakukan untuk saat ini itu akan bermanfaat, kepake untuk masa depan kayak gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nge-like sampai akhirnya kita hits di 5.000 likes gitu ya. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung sejak dari tadi, saya menyapa lagi buat Mbak Maskar Washing Body, Mbak Airin, Mbak Intan PKP, Kak Irena, Kak Flavili, dan beberapa teman-teman yang lain sudah bertanya. Ada Kak Nothing, ada Kak Airin, Kak Lala, semuanya terima kasih banyak atas kehadirannya. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini bukan untuk mencari solusi dan kita pakai sendiri aja, tapi juga impactnya lebih luas, bahwa dengan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa ngasih informasi buat mereka yang punya problem sama seperti kita, dan mereka jadi punya perspektif baru tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Kenapa? Karena ini nggak cuma live aja di sini, tapi hasil rekaman dari TikTok live dari webinar pada malam hari ini yang kita namai dengan webinar Here's to You. Kita akan share juga di YouTube officialnya webinar di Webinar Insaf Indonesia. Artinya semakin besar orang untuk bisa nonton, nyaksiin ini, dan kebermanfaatannya semakin luas. Betul kata Kak Neasur bahwa malam hari ini kebetulan buat beberapa teman-teman yang merayakan Idul Adha besok, maka ini adalah malam Idul Adha. Saya dari Webinar Insaf Indonesia, selain sebagai psikolog dari Webinar Insaf Indonesia, saya sebagai CEO sekaligus direktur dari PT Webinar Insaf Indonesia mengucapkan minal aidin wal faidin juga buat teman-teman semua yang nonton. Selamat Idul Adha. Semoga apa yang sudah kita korbankan sejauh ini selama kita hidup membawa manfaat buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita, dan bikin kita jadi lebih happy, sehat mental ke depannya. Dan tentunya jika kalian kurang happy atau kurang bisa menemukan solusi permasalahan kalian, bisa pakai banget layanannya di Webinar, di konseling Webinar, di psikotes Webinar, maupun di kelasnya Webinar. Berbagai produk Webinar bertujuan untuk bisa memfasilitasi kebutuhan kalian semua. Kenapa? Karena Webinar punya tagline namanya dan Webinar selalu ada buat kamu. Kita ketemu lagi minggu depan di jam 8 malam waktu Indonesia Barat di hari Minggu, dan sampai ketemu di edisi Webinar Heroes berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam, see you.